Nah, tapi yang masalahnya kalau kita nggak punya yang namanya pelanggan tetap, karena yang repeat order itu, yang mesen terus, sahabat UMKM adalah beli habis, mesen lagi, ya pelanggan tetap. Pelanggan betul. Nah, itu juga harus ada metodenya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UMKM dimanapun kalian berada, jumpa lagi di sesi podcast Ngopi bersama NTB Mall. Jangan lupa saksikan, like, comment, and subscribe juga channel dari NTB Mall. Selamat datang Pak Bima, tamu kita pada kali ini luar biasa. Terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktunya. Ini pertama kalinya di podcast NTB Mall kita mengundang sosok yang luar biasa yang berada di belakang layar, yang logonya ada di mana-mana kalau di NTB Mall. Amin. Iya, jadi beliau ini adalah salah satu orang hebat lah di balik NTB Syariah. Mungkin saya bisa lihat dulu CV-nya nih Bapak Panji. Silakan. Oke, Bapak biasanya lamanya di Jakarta ya Pak ya? Ya, saya di Jakarta. Ya, pengalaman Bapak lebih banyak di perbankan Pak. Boleh tahu kenapa Bapak akhirnya fokus memilih dunia perbankan? Oke, Mbak Juju, makasih. Saya kasih salam dulu ke sahabat UMKM. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kesempatan buat kami dari Bank NTB Syariah. Kebetulan saya mewakili lembaga kami. Dan Alhamdulillah NTB Mall memberi satu waktu dan kesempatan, dan mudah-mudahan ini menjadi ajang interaksi dan ajang edukasi buat kami. Nah, jadi itu di awal. Jadi mudah-mudahan sahabat UMKM nanti ini sifatnya sharing, Mbak Juju ya. Jadi kita sharing, dan perlu juga sahabat UMKM mungkin tahu apa sih sekarang yang ada di Bank NTB Syariah. Iya, karena kan banyak orang yang nggak tahu. Betul. Pengen ikutan tapi meraba-meraba nih. Akhirnya kita bakal bongkar di sesi kali ini. Semoga nanti akhirnya sahabat UMKM bisa tahu akhirnya. Ya, insya Allah. Ya. Oke, jadi kembali ke pertanyaan tadi Mbak Juju. Jadi terkait dunia perbankan, alhamdulillah saya mulai tahun 94. Nah, kebetulan saya dapat kesempatan pertama kali berkarir di Jakarta. Nah, jadi di salah satu bank internasional, jadi di Citibank. Nah, itu salah satu awal saya berkarir, dan berlanjut ke beberapa bank berikutnya, ke Bank Mandiri, Bank Danamon, kemudian ada Bank Kesejahteraan Ekonomi, terus kemudian ada di Yobi, nah terus juga di Bank Mega. Nah, itu salah satu, dan alhamdulillah 2017 atas izin Allah, nah saya ke Bank NTB Syariah. Nah, jadi ini salah satu langkah buat saya, satu hal yang baru. Tapi Pak, yang membuat saya penasaran nih, dari 6 bank yang pernah Bapak kerja di situ, pengalaman Bapak, kenapa tiba-tiba akhirnya ke Bank Syariah? Biasanya kan yang konvensional. Konvensional ya, Mbak Juju. Jadi kalau Mbak Juju lihat, memang dari bank pertama sampai bank ke-6 sahabat UMKM, saya dapat kesempatan belajar di bank konvensional, Mbak Juju. Nah, tapi kenapa saya ke Bank Syariah? Ini satu hal yang banyak ditanyakan ke saya, termasuk teman-teman yang di Jakarta gitu ya. Kok langsung loncat ke Bank Syariah? Nah, saya katakan bahwa memang secara prinsip syariah, sahabat UMKM, saya merasa bahwa saya nol besar. Nah, jadi pada saat dapat kesempatan dari Bank NTB, nah waktu itu saya masuk, alhamdulillah memang belum ke syariah Bank NTB. Masih konvensional, 2017. Nah, 2018 tahun kemudian itu berkonversi menjadi Bank Umum Syariah. Jadi namanya Bank NTB Syariah. Nah, jadi alasan kuat saya yang pertama tentunya saya yakin bahwa dengan kebetulan sahabat UMKM saya Muslim. Nah, meskipun sebenarnya Bank Syariah itu bukan hanya untuk orang Muslim saja. Nah, saya punya kesempatan untuk belajar lebih banyak mengenai kaidah-kaidah syariah, khususnya di dunia perbankan. Nah, itu alasan yang kuat, Mbak Juju. Kenapa sampai saat ini Pak, kalau boleh tahu perbedaan yang Pak Bima alami dari bank konvensional menuju ke syariah, apa yang paling terlihat perbedaannya? Ada 3 hal yang sangat berbeda, dan itu juga yang saya rasakan. Karena yang pertama itu di Bank Syariah itu saya bisa merasakan yang namanya jadi ada keadilan yang saya rasakan. Nah, di mana di sana kita tentunya berkompetisi secara sehat gitu ya. Terus kita juga di sana juga diberikan satu kesempatan yang sama. Nah, yang kedua ada transparansi. Nah, transparansi di mana dalam hal kita bekerja itu
banyak hal yang kita diberikan satu aran-aran yang memang tujuannya yang kita tahu ke arah mana. Yang terakhir tentunya ini yang sifatnya mungkin abstrak, tapi saya bisa rasakan adalah ada keberkahan di sana. Waduh. Nah itu yang salah satu yang saya bilang itu yang saya rasakan. Dan yang ketiga ini poin yang memang yang paling saya rasakan ya, lebih tenang gitu ya. Terus kemudian juga di sini di Bank Syariah ini ada satu visi yang dimana kita bukan hanya bekerja, tapi istilahnya itu kalau orang bahasa kerennya sahabat kan ora et labora, bekerja sambil beribadah. Nah, karena ada unsur syiar yang kami lakukan. Jadi bukan hanya bekerja, tapi kita ada unsur syiar di mana kita mengedukasi masyarakat luas. Karena kami tahu bahwa Bank Syariah ini kalau bicara market share itu masih sangat kecil. Nah, padahal kalau kita lihat total khususnya di NTB itu sekitar 94% itu masyarakatnya adalah Muslim dan terkenal dengan kota 1000 masjid. Betul. Nah, jadi ada satu challenge buat kami semua insang Bank NTB Syariah bagaimana mensiarkan ya khususnya mengenai kaidah-kaidah perbankan syariah. Gitu Mbak Juju. Iya, Ya. luar biasa. Kalau boleh tahu Pak Bima, tadi tuh luar biasa sekali yang saya dengar tadi ada yang menarik yang saya mention, Pak Bima ini merasa transparan, merasa dan mendapatkan keadilan ketika berada di NTB Syariah. Tapi saya mau tanya nih Pak, perbedaannya NTB Bank Syariah dengan konvensional untuk nasabah sendiri itu apa sih Pak? Oke, nah ini pertanyaan bagus. Mungkin sahabat UMKM juga perlu tahu. Jadi sebenarnya 3 prinsip tadi itu juga berlaku untuk masyarakat, Mbak Juju. Jadi bukan hanya kami di internal, ya, tapi di eksternal juga sama. Kalau kita bicara unsur yang pertama terkait bicara transparansi. Nah di Bank Syariah itu, sahabat UMKM, setiap produk ya yang kami tawarkan dan masyarakat berminat, kita ada akadnya. Nah itu yang membedakan. Ya, jadi ada akad di mana di situ di akad itu dijelaskan ya secara transparan hak dan kewajiban yang diterima oleh nasabah kami. Ya, ada namanya kita kalau di Bank Syariah itu kan ada namanya kita bagi hasil nisbah. Nah, itu dijelaskan di depan dan di akad itu tertulis dia. Nah, kalau di bank konvensional kalau misalnya buka tabungan contoh nih Mbak Juju, sahabat UMKM, ya buka tabungan ngisi formulir, udah dapat ATM, dapat buku tabungan. Nah, tidak ada namanya akad di sana. Nah, demikian juga dengan produk kami di produk pembiayaan. Nah, ini juga perlu kami edukasi bahwa di sistem perbankan syariah, sahabat UMKM tidak ada yang namanya kredit. Nah, kami menyebutnya namanya pembiayaan. Ya, ini yang menarik. Apa sih yang membedakan antara kredit dan juga pembiayaan? Ya, oke. Kalau bicara kredit ya, kalau di bank konvensional itu di sana ada istilah juga kalau terkait kewajiban namanya bunga. Nah, bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Nah, kalau di praktek Bank Syariah ada namanya margin. Nah, praktek pembiayaan sebagai contoh ilustrasi sahabat UMKM ini supaya lebih gampang kami bisa memberi gambaran. Kalau di bank konvensional, misalnya saya mau beli sepeda motor, Mbak Juju ya. Nah, tentunya bank akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Betul. Nah, jadi nasabah bayar DP ke dealer, kemudian untuk sisanya itu dibayar oleh bank. Kemudian nasabah mencicil ke bank. Nah, kalau bank syariah tidak seperti itu Mbak Juju, sahabat UMKM. Jadi yang mereka lakukan adalah, jadi misalnya Mbak Juju mau beli motor, ya katakanlah motor A misalnya, dengan spesifikasi bla bla bla. Nah, kami bilang, oke, Mbak Juju, kami carikan dulu di dealer. Nah, kami carikan di dealer, kemudian kami lunasi pembayarannya ke dealer, anggaplah harganya 30 juta. Nah, kami ngambil margin, ngambil untung 2 juta. Kami bilang ke Mbak Juju, ini namanya transparansi tadi. Mbak Juju, saya ngambil 30 juta di dealer itu, saya jual ke Mbak Juju 32 juta. Kami ambil untung 2 juta. Nah, 32 juta itulah yang kewajiban yang harus dicicil sama Mbak Juju. Jadi nggak ada lagi yang lain? Nggak ada lagi yang lain. Nah, itu yang prinsip yang tentunya sangat mendasar, berbeda sekali. Nah, jadi makanya di sistem perbankan syariah itu yang ada itu adalah kita sistemnya jual beli, sewa menyewa, atau kita ada penyertaan kemitraan sifatnya. Nah, jadi itu yang apa yang mungkin masyarakat sahabat UMKM juga perlu banyak tahu. Iya, ya, betul. Yang terkait dengan karena banyak juga di luaran sana dan kami juga menyadari dan kami juga terus bagaimana caranya memberikan edukasi.
oh bank konvensional sama bank NTB syariah sama aja gitu kan. Nah, sangat-sangat berbeda ya. Nah, ini yang perlu kita, strateginya yang akan berbeda ya Pak Bima. Strateginya juga berbeda. Terus tadi itu terkait juga akad-akadnya juga dilengkapi dengan akad-akad. Nah, itu yang Mbak Juju yang membedakan. Dan iya, Pak Bima, mungkin saya mau nanya, kan karena namanya ini Bank NTB Syariah, apakah nasabahnya itu harus dari NTB atau boleh di luar NTB? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau kita bicara Bank NTB Syariah, Mbak Juju, itu sama halnya dengan bank-bank yang lainnya. Ya, jadi nasabah kami ya boleh datang dari mana saja, ya nggak. Bahkan warga negara asing boleh nggak buka, boleh. Tentu dengan persyaratan juga beda secara dokumen. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa Bank NTB Syariah ini, sahabat UMKM, adalah sama dengan bank umum lainnya. Nah, cuma kalau kami kan namanya sisinya BUS, Bank Umum Syariah. Nah, itu yang boleh dibilang. Jadi sahabat UMKM, yang perlu juga kami sampaikan bahwa Bank NTB Syariah ini adalah bank umum milik daerah. Jadi termasuk perusahaan BUMD. Ya, di mana sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Ya, jadi tidak ada kepemilikan dari publik. Nah, itu yang salah satu yang insya Allah akan kuat di sana. Ya, kalau bicara secara logika, kalau saya sering sampaikan ya, selama pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat ada, ya insya Allah bank ini tetap ada. Nah, itu sama dengan BPD yang ada di provinsi yang lainnya. Kira-kira gitu, ya, Mbak Juju. Luar biasa. Ini informasi yang baru, saya juga baru tahu ini Pak Bima. Ya. Kalau Pak Bima, saya melihat ada X banner di belakangnya Pak Bima. Ini menarik sekali, Tambora Junior. NTB Syariah sekarang kayaknya punya program-program yang luar biasa ya Pak ya. Mungkin bisa dijelasin ke sahabat UMKM Pak Bima, program apa aja sih ada sampai yang sekarang yang sedang akan di-launchingkan atau yang sudah launching baru-baru ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Juju. Nah, ini juga pertanyaan yang tentunya yang sangat bagus, dan ini bentuk dari informasi yang kami sampaikan ke sahabat UMKM. Nah, seperti tadi yang Mbak Juju tanyakan, kebetulan di belakang saya ini sahabat UMKM, ini adalah produk terbaru kami, ya, Tambora Junior. Nah, jadi produk ini adalah produk tabungan yang diperuntukkan untuk pelajar bahkan sejak dini, ya, karena produk ini kita desain umur 1 tahun pun sudah bisa buat, ya, dapat ATM, dapat bukunya, ya, meskipun secara ilogik pasti buku sama ATM-nya dipegang sama orang tua. Nah, tapi di sini tujuan kami adalah memberikan edukasi sejak awal, ya, kepada anak-anak yang masih bahkan umur 1 tahun, ya, bagaimana budaya untuk saving, menabung gitu kan. Nah, sehingga mereka jadi terbiasa gitu kan. Oh, saya udah punya tabungan atas nama saya sendiri. Oh, ATM atas nama sendiri. Nah, dengan begitu mereka jadi semangat, gitu kan. Nah, jadi misalnya nanti mereka masuk usia taman kanak-kanak, kemudian masuk SD, biasa dikasih sangu sama orang tuanya. Nah, karena mereka sudah punya rekening dan tabungan dari awal, sahabat UMKM. Nah, jadi mereka terlatih untuk menyisihkan. Nah, ini tujuannya kami, gitu kan. Nah, kalau ada kata-kata Tambora, kenapa Tambora juga? Karena ini salah satu gunung yang ada di provinsi NTB. Nah, jadi ikon kita tuh Tambora itu adalah tabungan Bumi Gora. Nah, untuk masyarakat NTB. Tapi tadi yang kami jelaskan ini pun terbuka untuk umum, bukan untuk masyarakat NTB saja. Menarik ini Pak Bima. Menurut saya, kan kita dulu waktu SD itu ada menabung di Ibu Guru. Ya. Jadi sekarang sepertinya bisa bekerja sama dengan Tambora Junior ini juga untuk menggantikan tabungan manual itu ya. Ya, betul. Karena kan konsekuensinya atau potensi kerugiannya lebih besar kalau manual. Betul. Jadi sebetulnya ini bisa digunakan, menarik sekali. Betul. Jadi memang kami juga tentunya juga salah satu strategi pemasaran kami, Mbak Juju, sahabat UMKM, kami tentu juga nanti akan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan. Ya, tentunya kan kami juga tidak bisa jalan sendiri. Karena kalau kita bilang sekarang bisnisnya itu bisnis kolaborasi zaman sekarang. Tidak bisa kita bisnis mau jalan sendiri menang sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat zaman milenial saat ini, yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, ya, dengan berbagai pihak.
Yang penting tujuannya tercapai sama-sama. Nah, kira-kira gitu Mbak Juju. Luar biasa. Ya. Kalau Pak Bima sendiri nih mungkin informasi juga buat sahabat UMKM, kalau divisinya lebih ke funding ya. Ya. Ke funding, mungkin bisa diceritakan Pak aktivitas di divisi itu apa saja biasanya? Ya. Apakah juga membantu UMKM yang ada di NTB atau seperti apa? Ya, oke, terima kasih Mbak Juju. Mungkin di sini sahabat UMKM kami jelaskan juga bahwa Bank NTB Syariah ini secara praktek perbankan itu sama dengan bank-bank yang lainnya juga. Jadi ada divisi yang memang sifatnya menghimpun dana. Nah, kebetulan ada divisi kami. Nah, kalau di Bank NTB Syariah namanya itu divisi dana jasa di bawah Direktorat Dana Jasa. Nah, ada juga divisi yang menyalurkan dana. Nah, kalau di tempat kami adalah menghimpun dana, ada juga divisi yang menyalurkan dana. Nah, namanya divisi pembiayaan. Nah, di mana divisi pembiayaan ini ada dua, ada yang konsumtif, ada yang produktif. Nah, jadi dibedakan karena memang segmennya beda Mbak Juju untuk dari sisi ini. Nah, terkait dengan program yang ada di dana, nah tentunya kami terus melakukan edukasi karena mungkin sahabat UMKM juga banyak yang belum tahu atau mungkin ada beberapa yang sudah tahu bahwa umur kami kan masih jagung sebenarnya untuk yang bisnis syariah karena baru tahun September 2018 kami baru berkonvensi ke Bank Syariah. Ya, betul. Nah, jadi kami punya PR besar Mbak Juju kalau bicara program adalah memberikan edukasi, memberikan siar kepada masyarakat ya bahwa bank syariah itu seperti ini dan kami berharap karena ini adalah bank daerah ya jadi kami berharap masyarakat NTB juga semangat ya untuk menabung di bank daerahnya. Betul. Kan karena istilahnya siapa lagi yang akan membesarkan Mbak Juju bank daerah kalau bukan masyarakatnya. Betul. Ya, nah ini yang tentunya kita harus belajar sahabat UMKM. Kenapa BPD di tempat lain, khususnya di Jawa, karena saya kebetulan cukup lama tinggal di Pulau Jawa, kenapa bank daerahnya begitu sangat dominan dan unggul? Karena kenapa? Masyarakatnya itu memang menggunakan produknya. Ya, nah jadi kami berharap juga mengajak, menghimbau sahabat UMKM bisa juga membantu mensiarkan bahwa ayo sekarang Bank NTB Syariah ini adalah bank milik masyarakat NTB dan ayo kita besarkan bank kita. Nah itu yang pertama kita memberikan siar edukasi. Nah yang kedua kita memberikan yang namanya sosialisasi. Nah jadi kita punya satu program Mbak Juju namanya adalah LKS. LKS itu singkatan dari Literasi Keuangan Syariah sahabat UKM. Nah ada 3 poin di acara Literasi Keuangan Syariah itu adalah pertama adalah memberikan edukasi, kedua sosialisasi, ketiga memberikan promosi sahabat UKM. Nah jadi di sana biasa kita ajangnya adalah ajang kita interaktif ya. Two way communication di mana di situ kita lebih ya kayak seperti ini sahabat UKM kita santai, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian karena kami juga tahu bahwa kami harus menggali kebutuhan di masyarakat. Apa yang mereka butuhkan terkait dengan produk perbankan. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, yang terakhir ya tentunya setelah kita tahu kebutuhannya, nah kita coba merancang mendesain produk apa ya yang kita bisa berikan, kita tawarkan kepada masyarakat. Dan proses meng-create produk ini tentunya sahabat UMKM juga tidak bisa sebentar. Karena kenapa? Kami harus bermediasi dengan beberapa otoritas, ya, dengan pihak OJK. Terus kami juga di internal kami punya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, jangan sampai produk-produk yang kita buat ini ternyata tidak memenuhi kaidah-kaidah syariah. Nah, itu Mbak Juju kira-kira yang bisa saya infokan ke sahabat UMKM. Semoga ini nanti bisa amin. juga sahabat UMKM yang lain bisa menggunakan itu. Kalau boleh tahu Pak Bima, gimana sih caranya nih biar kami masyarakat bisa menggunakan pelayanan dari NTB Syariah seperti pembiayaan tadi, kemudian dibantu juga misalnya kalau membutuhkan sesuatu yang bisa difasilitasi di bidang perbankan kayak gitu, gimana cara sistemnya Pak ya, untuk memudahkan nasabah? Jadi ini hal yang klasik terjadi nih Mbak Juju di masyarakat, khususnya kalau kita bicara segmen khususnya Bank NTB Syariah juga punya komitmen yang cukup, bukan cukup ya, bahkan kita sudah lama mendukung yang namanya mensupport untuk pelaku-pelaku UMKM. Nah,
tentunya kalau kita bicara terkait dengan kebutuhan gitu ya, kami sekarang ini boleh dikatakan punya cabang paling banyak di NTB. Waduh. Ya, jadi kalau kita lihat kami sekarang itu kita punya sekitar 34 unit kerja. Nah, satu ada di Surabaya, sahabat UMKM di Jawa Timur. Nah, sisanya dari ujung Sape gitu ya. Kemudian kalau kita bicara bahkan kalau kita lihat sekarang ini mungkin sahabat UMKM yang mungkin tinggal di Mataram khususnya, kalau ngelihat di sampingnya Islamic Center itu, nah itu insya Allah akan kita bangun kantor pusat kita. Oh, yang di belakang atau yang di samping depan imigrasi. Ya, nah mungkin kan sering banget ngelihat penutup ininya, betul, tempatnya pakai NTB Syariah luar biasa. Ya, jadi bersanding dengan Islamic Center, ya karena Bank Syariah insya Allah juga keberkahannya dapat nih Mbak Juju gitu ya. Dan itu punya satu komitmen yang kita harapkan itu menjadi ikon dan menjadi kebanggaan masyarakat NTB bahwa kami punya bank daerah juga yang mempunyai brand yang bisa dibanggakan. Itu juga sih sebetulnya Pak Bima yang selalu kita gaung-gaungkan juga di sahabat UMKM di NTB Mall ini juga. Kita ayo ganti kartu ATM-nya Bapak Ibu pakai NTB Syariah. Karena kalau bukan Bapak siapa lagi gitu. Kita kan mendemokan ini keluar gitu. Jadi orang-orang nggak bakal percaya untuk pakai bank ini kalau kita sendiri nggak pakai. Betul, gitu. Setuju Mbak Juju. Ya. Iya. Nah, saya tambahkan juga yang terkait tadi bahwa keberpihakan Bank NTB Syariah terhadap pelaku UMKM itu boleh dibilang sangat kuat. Bahkan kami sudah banyak menjalin kerjasama dengan beberapa. Biasa kami itu dengan organisasi atau asosiasi yang sebagai pendamping. Contoh yang paling ini contoh ya, karena memang sudah terjadi adalah kita kerjasama sama IPMI. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Nah, di dalamnya itu sahabat UMKM banyak pelaku-pelaku usaha, baik di bidang kuliner, di bidang fashion. Nah, di mana kita juga memberikan literasi dan kita juga memberikan modal kerja. Nah, modal kerja karena kami tahu UMKM ini punya satu keterbatasan akses. Nah, biasa kami ini jemput bola Mbak Juju. Jadi kami berkolaborasi dengan asosiasi organisasi. Nah, kemudian kita mengadakan sosialisasi kepada anggotanya. Nah, kemudian kita gali kebutuhannya. Dan tentunya juga, nah ini juga sahabat UMKM yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau kita lihat, boleh saya share Mbak Juju, ada beberapa hal itu yang kalau kita lihat challenge buat para pelaku UMKM, ya. Nah, challenge-nya adalah yang pertama terkait dengan manajemen UMKM-nya sendiri. Jadi bagaimana manajemen bisnisnya. Nah, karena kami tahu bahwa di situ kadang-kadang sangat sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Jadi dia yang buat, kemudian dia yang cari bahan bakunya, dia yang jadi marketingnya juga Mbak Juju. Ya memang secara cost efisien. Nah, tapi usahanya nggak akan bisa besar, segitu-gitu aja. Nah, yang kedua terkait dengan teknologi. Nah, banyak sekali UMKM ini tantangannya adalah mereka nggak melek teknologi, gitu kan. Jadi ya udahlah, gitu kan. Ya saya bisanya begini, ya udah begini aja, gitu. Nah, yang berikutnya betul, yang berikutnya terkait dengan bahan baku. Nah, pada saat dapat order yang cukup besar, ya kesulitan gitu. Jadi ya saya cuma dapat di sini, gitu kan. Loh, kenapa Bapak Ibu tidak mencari link yang lain, gitu kan? Ya saya nggak tahu gitu. Nah, ini tidak berusaha mencari tahu. Betul, tidak berusaha mencari tahu. Nah, terus yang berikutnya juga terkait dengan SDI-nya, gitu kan? Nah, SDI-nya juga secara skill juga itu terbatas. Ya, tidak dibangun skillnya secara bertahap, gitu kan? Yang bisanya itu biasanya itu begitu yang itu sakit, udah, atau pulang kampung, udah nggak produksi. Nah, nggak bisa gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah akses ke lembaga perbankan itu sangat minim. Nah, inilah makanya yang poin terakhir ini Mbak Juju, kenapa kami sekarang sahabat UMKM, ya kami dengan strategi yang baru ini kita harus banyak turun ke lapangan. Betul. Ya, kita harus jemput bola ya. Jadi kami tahu kadang-kadang masyarakat itu khususnya mungkin yang di pelosok ya lihat orang bank itu sudah minder duluan. Itu aduh, ini orang bank nih, seharus mau nanya aja udah malu.
gitu kan, bahkan ada ketakutan gitu kan, lihat seragamnya aja sudah Takut salah. sudah takut salah, takut terus padahal sebenarnya nggak begitu sahabat UMKM. Jadi justru sebenarnya Ramah-ramah ya kok, gitu, Bang, gitu. karena kami ini adalah perusahaan jasa melayani gitu. Nah jadi sahabat UMKM tidak perlu merasa bahwa minder ya, justru malah ayo ya, malah kita kepingin kita duduk sama-sama gitu ya, apa usahanya, apa yang bisa kita bantu, gimana cara solusinya. Nah tapi juga kami mohon secara in paralel, secara bersamaan juga teman-teman sahabat UMKM ini juga mengupgrade hal-hal yang tadi kami sampaikan. Jangan cuma dikasih informasi, Ya. dipendam sendiri tapi nggak cari tahu lagi yang lain gitu. Betul gitu. Nah itu ayo kalau kita sama-sama insya Allah ya nggak, kita temukan solusinya. Betul, dan kami sebagai lembaga perbankan, apalagi kita bank daerah, nah bisa membantu masyarakat khususnya pelaku UKM, sahabat UMKM untuk bisa bagaimana mengangkat usahanya. Iya betul. Bahkan kami punya di website kami ada namanya UMKM Corner, Mbak Juju. Nah ini sahabat UMKM juga silakan ya. Kami punya jadwal setiap hari Rabu, bawa produknya Ke kantor NTB ke kantor, Syariah. ya, kami foto gratis, tidak ada biaya. Nah nanti kami akan pasang di UMKM Corner di website Di kami. websitenya. Ya karena tentunya kan nasabah-nasabah kami ya itu langsung bisa melihat juga. Nah, Iya, betul. jadi selain ada produk nih gitu. betul. Nah, inilah kalau bicara NTB Mall berarti kita punya satu ini Mbak Juji, punya satu visi yang sama nih, ya. Jadi NTB Mall sebagai marketplace gitu ya. Sahabat UMKM juga bisa pajang produknya. Nah, kami juga melalui website kami juga sahabat UMKM bisa pajang produknya. Nah, jadi Visinya sama. Untuk dan membrandingkan produk UMKM sebetulnya. betul, gitu sahabat. Jadi ya kita harapkan ya kolaborasi kami juga, mungkin sahabat kami juga perlu tahu nih Mbak Juju bahwa kami juga sudah ada kerjasama dengan NTB Mall. Ya, nah, jadi tentunya kita harapkan dengan kerjasama kami berdua ini, Bank NTB Syariah dengan NTB Mall, bisa membantu sahabat UMKM bagaimana produknya bisa terjual. Betul. Gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Betul. Jadi kalau kita bilang ya memang trennya penjualan itu sahabat UMKM gitu ya, selain kita ada outlet, kita display, ya memang lewat dunia maya itu juga salah satu yang memang harus sahabat UMKM mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan itu. Betul. Karena kami temukan Mbak Juju di lapangan kadang-kadang, mohon maaf nih sahabat UMKM, Pak Bima saya nggak tahu nih bagaimana saya Loginnya upload, aja, bagaimana login. Nah sahabat UMKM itu nggak bisa lagi di era sekarang itu, mau nggak mau kita dipaksa untuk bagaimana kita mengupgrade. Kalau nggak gitu kita bakal tertinggal. Betul gitu. Jadi kita hanya dengan memasarkan yang tradisional bisa ya, tapi akan lambat usahanya. Betul. Ya, kira-kira gitu. Iya. Karena itu sebetulnya Pak Bima PR terbesar kita nih yang menjual produk lokal sebetulnya kan. Terbesar kita itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat agar bisa melek digital sebetulnya. Karena mereka merasa terbiasa dengan masa lalu. Jadi mereka nggak saya bisa kok jual sendiri, bisa kok jual di pasar-pasar. Ya tapi ya bakal segitu-segitu aja, nggak bakal naik-naik ya kan Pak. Betul. Ya itu sebetulnya PR kita nih sekarang, gimana menyadarkan orang-orang biar yuk cashless gitu. Yuk jual produknya di dunia digital gitu. Jangan lagi konvensional, maksudnya bisa konvensional tapi ada juga alternatif yang lain. Betul. Nah ini saya ada satu anekdot nih, tapi bukan anekdot, ada satu teori sebenarnya Mbak Juju. Jadi kalau mungkin sahabat UMKM yang biasa bikin kue nih kan, ada tuh. Mbak Juju biasa kalau bikin kue untuk ngembangin kue pakai apa nih Mbak? Biasanya saya pakai baking soda. Baking soda ya. Kalau yang saya tahu kadang-kadang juga ada yang bilang pakai TBM Pak Bima. Ini ada teori yang nyambung sahabat UMKM. Jadi kalau kita bicara TBM ini, kalau saya singkat ya, T-nya tuh tahu, ya, kemudian B-nya tuh bisa, nah M-nya itu mau. Nah, jadi kalau misalnya bicara tahu, ya saya yakin dari pembicaraan ini pun insya Allah sahabat UMKM juga bisa tahu yang tadi kami sampaikan, saya Mbak Ju sampaikan gitu ya. Kalau dibilang apakah bisa dilakukan, insya Allah bisa. Nah, tapi yang susah yang M-nya ini sahabat UMKM, mau nggak? Mau nggak? Nah, kayak tadi kan? Iya betul. Pak Bima, ya nggak? Saya tahu bahwa sekarang ini harus melek teknologi. Betul. Ya nggak? Sekarang Ibu punya handphone nggak? Bapak punya? Harusnya bisa. Nah, tapi mau nggak melatih diri, gitu kan? Oke, gimana belajar loginnya, gitu kan? Lupa, ribet deh gini. Nah, itu sahabat UMKM yang memang harus
kita harus punya satu kekuatan ya untuk melawan hal-hal yang jadi handicap, jadi hambatan buat kita. Nah kira-kira gitu Mbak Juju. Luar biasa. Ya. TBM ya. TBM. Ini bisa jadi tagline-nya UMKM juga nih. Ya. Tahu, bisa, mau. Kayak itu luar biasa. Terima kasih informasinya Pak Bima. Sama-sama Mbak Juju. Luar biasa. Pak Bima, melihat Pak Bima sendiri nih, kalau dari posisinya selama ini lebih banyak ke sales. Ya. Ke penjualan. Ini menarik sekali karena masalah terbesar di dunia per UMKM-an adalah tidak bisa menjual produk mereka, akhirnya stuck dan akhirnya collapse. Gitu. Mungkin bisa diberikan sedikit strategi Pak Bima gimana sih caranya bisa menjual produknya biar closing nih. Oke, gitu. Baik. Jadi sahabat UMKM sebenarnya kalau bicara berjualan ya, sebenarnya ada istilah begini dari yang saya pelajari, everyone doing the sales. Ya, bahwa setiap orang itu melakukan penjualan. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bilang Pak saya tidak punya bakat jualan gitu kan, karena sejatinya dari lahir pun kita lahir, oe teriak-teriak itu udah jualan. Ke orang tua kita ini loh, Ma, Pak, Bu, Pak, saya hadir di dunia. Bahkan kalau bayi ditepuk sama dokter nggak keluar suaranya, nggak nangis, itu malah terjadi sesuatu yang nggak wajar. Gitu kan? Wah ini bayinya ada apa nih? Ya, jadi sebenarnya Allah sudah memberikan sahabat UMKM kita itu kemampuan untuk menjual. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana cara kita mengeksplor. Nah, itu yang membedakan. Nah, terkait produk-produk UMKM, ya, kenapa mereka susah untuk menjual? Ya, pertama aksesnya mereka terbatas. Ya, kedua secara branding, gitu kan, mereka tidak tahu bagaimana membrand. Ya, contoh misalnya, secara packaging aja, Mbak Juju gitu ya. Ada orang yang jajannya enak nih, sahabat UMKM. Jajannya enak, ya. Tapi brandingnya, ya nggak, orang ngelihat aja sudah nggak nafsu. Nah, karena kalau plastik biasa, plastik biasa, gitu kan. Nah, ada kue yang kadang-kadang, nih kertasnya ya warna putih diganti warna hitam, ya. Cake misalnya, yang kecil-kecil itu beda loh, ya nggak. Secara orang ngelihat penampilannya, oh ini berkelas nih, gitu kan. Nah, secara packaging, nah itu. Yang kedua, yang ketiga, secara kualitas. Ya. Ketahanan produknya juga. Ya. Ada kadang-kadang begini, ada inkonsistensi pada saat sahabat UMKM ini, contoh misalnya biasa produksi sehari 100 jajan. Begitu dapat order 500, ya nggak, kualitasnya jadi turun. Karena kenapa? Secara manajemen produksinya bisa jadi harusnya kalau udah naik jadi 500, dia harus nambah orang. Nah, dia kerjakan sendiri nih Mbak Juju, sahabat UMKM. Akhirnya dia kelelahan, kecapean. Ya nggak? Sedangkan pada saat bikin adonan itu ada takaran-takaran yang mungkin harusnya yang dia sudah tahu dan standarnya begini. Tapi karena sudah lelah, capek, sahabat UMKM akhirnya beda. Nah, itu sering terjadi. Jadi kualitas produknya udah berbeda sama yang biasa. Jadi pembeli yang sudah merasakan enak terus mesen banyak terus jadi nggak enak, akhirnya mereka nggak repeat order lagi sahabat UMKM. Ya, nah ini yang saya lihat perlu satu satu terobosan penyempurnaan dari sahabat UMKM, pelaku UMKM ya, untuk bagaimana terus menyempurnakan. Jangan cepat puas sih Mbak Jujun. Betul. Gitu kan? Jangan cepat puas ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar juga cepat puas akhirnya mereka kolaps. Ya, contoh yang paling gampang ya. Dulu kita punya bicara handphone lah. Kita tahu dulu ada merek-merek tertentu yang menguasai. Ya. Zamannya saya dulu gitu kan ya nggak, inisial N gitu ya. Tapi karena dia market leader tapi tidak berusaha untuk bagaimana terus menyempurnakan, akhirnya tertinggal, disalip sama pesaing-pesaingnya. Ya nggak? Nah, jangan cepat puas kalau sudah bikin produk misalnya A. Ya, contoh misalnya bahan bakunya mungkin pisang nih sahabat UMKM. Ya, saya bikin misalnya pisang sale. Udah terkenal pisang salenya. Nah, mulailah melakukan diversifikasi. Nah, sama kayak kami di bank. Kami punya Tambora ini junior. Di belakangnya Mbak Juju ada Tambora Rencana. Kita punya Tambora Prestige. Kita punya Tambora Bisnis. Jadi nggak bisa. Jadi bisa cuma jual satu produk. Betul gitu. Karena kenapa? Karena segmen juga di pelanggan Bapak Ibu pelaku sahabat UMKM ini juga beda-beda. Nah, artinya kalau kita mau besar mau tidak mau ya kita harus diversifikasi produk. Nah, kita harus timbulkan produk yang lainnya gitu. Karena soalnya kayaknya kalau menjual produk ini dia ada fase-fase ininya ya, fase-fase emasnya, kadang turun, kadang naik kayak gitu. Jadi harus diimbangi juga dengan produk yang lain. Betul ya. Makanya kalau dibilang strategi penjualan itu baru kita harus punya namanya pelanggan tetap.
Ya enggak boleh. Jadi kita harus punya pelanggan tetap. Kenapa? Kita tahu bahwa tren penjualan itu yang namanya top and down itu sesuatu yang wajar. Wajar. Ya. Nah, tapi yang masalahnya kalau kita enggak punya yang namanya pelanggan tetap, karena yang repeat order itu, yang mesen terus sahabat UMKM adalah beli habis mesen lagi, ya pelanggan tetap. Pelanggan ini. betul. Nah, itu juga harus ada metodenya penjualan. Oke, untuk pelanggan tetap ini enggak boleh dong harganya sama dengan pelanggan yang biasa. Nah, kadang-kadang ini kita pelit. Disamain. Kadang-kadang minta kasih diskon dong, ya nggak bisa, terlalu kaku kita. Padahal kita lupa sahabat UMKM bahwa dia dalam sebulan mungkin 4 kali repeat order dibanding yang nasabah yang satu yang cuma sekali, nggak pernah, atau sekali 3 bulan kemudian baru pesan. Nah, ini salah satu strategi penjualan yang harus dilakukan, ya. Nah, yang terakhir ya tentunya lewat ya kekinian, ya contoh udah ada NTB Mall ini ya. Betul. Nah, jadi kan NTB Mall juga memberikan satu kesempatan kepada sahabat UMKM bagaimana mempromosikan untuk produk-produknya gitu ya. Nah, tapi tidak bisa juga kita hanya posting habis itu kita duduk santai. Nggak bisa UMKM gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi tetap harus ada ikhtiar lain yang dilakukan. Ya, networkingnya harus jalan, promosinya harus jalan, kualitasnya harus ditingkatkan, packagingnya harus diperbaiki, brandingnya harus jelas gitu kan. Nah, itu yang tentunya bikin kenapa produk kita bisa terus bertahan dan diminati oleh pelanggan kita. Gitu kira-kira Mbak Juju. PR-nya cuma satu, jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Ya. Dan tetap melakukan inovasi terbaru. Betul. Sama kayaknya skill personal branding itu penting ya Pak dalam penjualan atau gimana Pak? Ya, jadi kalau kami lihat bahwa dalam dunia penjualan itu Bapak Ibu pelaku UMKM, bahwa yang dikatakan Mbak Juju personal branding itu artinya begini. Yang gampangnya begini, bahwa kalau kita bicara tampilan produk kita, rasa produk kita itu sebenarnya perlu ya, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita punya personal branding. Contoh misalnya, kalau saya mau makan donat, udah deh donat ini aja. Iya. Ya kan? Jadi kenapa orang udah personal brand punya jadi nasabah udah punya satu ingatan. Ya, kalau saya mau makan donat, larinya ke toko ini. Nah, itu maksudnya personal branding. Ya, jadi kita perlu. Nah, kenapa dia bisa kuat? Nah, salah satunya adalah dari sisi layanan. Nah, sama dengan kami. Perusahaan perbankan itu adalah produk jasa. Jadi tentunya layanan yang harus dikedepankan. Jadi gimana cara kita nge-treat customer? Betul. Itu akan berpengaruh ke depan. Betul. Nah, bicara layanan ini tentunya ada proses pembelajaran ya. Bagaimana ngadapin nasabah yang kalau CCS kami itu Mbak Juju, hari ini dia ketemu 10 orang ngeladenin, dia akan belajar 10 karakter. Betul. Kenapa? Karena ada yang nasabahnya pendiam, ada yang marah-marah, ada yang ngomel-ngomel, ya nggak? Ada yang ceria, ngajak bercanda, ada yang to the point karena waktu sedikit. Nah, artinya ini juga sama. Pelaku sahabat UMKM juga harus belajar di situ, ya. Nah, jadi kita harus bisa memberikan segmen, nasabah ini saya harus melakukan seperti ini. Nasabah yang begini harus begini. Nah, ini bicara kepribadian yang muncul, Mbak Juju, gitu kan? Bukan lagi gimana saya bikin kue enak, bagaimana tampilan kue saya enggak, gitu kan? Karena banyak terjadi orang membeli itu bukan karena produknya, tapi karena personal branding dari penjualnya. Jadi nggak enak kalau nggak mau beli, akhirnya pasti bakal posting ya. Betul. Bahkan kadang-kadang ada gini, saya kalau nggak ketemu sama Mbak Juju hari ini seminggu nggak ketemu aja sekali, rasanya ada yang kurang nih. Saya main deh, mau ketemu, mau nggak mau datang ke tokonya. Udah datang ke tokonya beli akhirnya. Nah, itu bentuk realistisnya Mbak Juju. Luar biasa Pak Bima. Ya. Kalau boleh tahu Pak Bima, selama berkecimpung di dunia perbankan, challenge apa sih yang sangat mendominasi nih? Masalah-masalah mungkin atau problem yang ada di NTB Syariah mungkin dan gitu, dan gimana sih cara mencari solusinya? Oke. Karena kan pembelajaran juga baliknya nih masalah-masalah yang datang. Ya. Jadi Bapak Ibu sahabat UMKM, saya belajar begini, dari sebuah masalah itu kita bisa besar. Ya. Nah, kadang-kadang orang bilang problem itu bikin kita pusing. Nah, tapi kalau kita pilah lagi, ya problem itu sebenarnya membentuk kita, menjadi satu tantangan buat kita. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu? Itu kan kalau kita bilang
semua orang punya masalah, gitu kan? Tapi bagaimana cara menghadapi masalah tiap orang berbeda, Betul. ya. Dan gimana nih cara NTB Syariah menyelesaikan masalah? Tentunya karena kami perusahaan layanan perbankan, nah kita harus juga melakukan proses yang namanya evaluasi secara terus-menerus, ya. Nah, kalau saya pribadi punya satu kita sering saya ke teman-teman saya sering antar di ruangan ya pas pelatihan ada prinsip kerja 5K yang saya tekankan biasa dosen pengalaman bahwa pertama itu kita harus kerja keras ya nggak boleh lembek gitu kan dikit-dikit capek ngeluh. Aduh. Nah ternyata kerja keras saja nggak cukup sahabat, kita harus kerja cerdas. Kerja cerdas. Ya? Kalau yang ini kerja keras kita pakai otot, ini kerja cerdas pakai otak. Pakai otak. Ya, setelah kerja keras, kerja cerdas, harus kita kerja mawas. Kerja mawas. Apa itu kerja mawas, sahabat? Kita mengevaluasi, ya nggak? Sampai titik ini apa yang kurang dari diri saya? Yang tadi ujungnya jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Iya. Nah, kemudian kita harus kerja tuntas. Nah, kerja tuntas itu kalau misalnya sahabat UMKM misalnya kan biasa gini, banyak pelaku UMKM itu baru setengah jalan, nggak puas, ganti lagi. Oke. Ya nggak? Sekarang bikin ini, nggak ada. Terus ikut tren. Sekarang trennya apa? Ngikut, gitu kan? Padahal belum tentu dia bidangnya di sana gitu. Ya, nah kita harus kerja tuntas. Apa yang kita mulai dengan baik harus kita akhiri dengan baik. Juga. Nah, yang terakhir setelah kita lakukan kerja keras, kerja cerdas, kerja mawas, kerja tuntas, ya kita serahkan sama Allah. Kerja ikhlas. Gitu kan? Karena kenapa? Udah ikhtiar. Ya. Hasilnya seperti apa? Betul. Ya Allah, selesaikanlah sebaik-baiknya. Ya, bahasa tren sekarang hasil tidak pernah mengkhianati proses. Betul. Nah, jadi itu yang harus kita camkan gitu. Ya, jadi tentunya Bank NTB juga terus ya. Jadi kami juga perlu sahabat UMKM ya, tentunya kami juga perlu masukan. Betul. Kami perlu kritikan, tapi tentunya kritikan yang membangun. Ya, bagaimana membesarkan. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa besar. Ya, kalau kita ngaca di cermin sendiri, Mbak Juju, kita merasa paling ganteng. Gitu kan, paling cantik. Orang lain bisa menilai. Nah, demikian juga kami sahabat UMKM, kami perlu ya masukan ya. Ayo kita sama-sama. Makanya saat ini kami kenapa sering turun ke lapangan ya, karena biar kami bisa tahu apa keluhan dari nasabah kami atau masyarakat, apa kebutuhannya. Nah, dengan begitu ada interaksi, kita harapkan ada win-win solution yang bisa kita berikan. Betul. Nah, kira-kira gitu, Mbak Juju. Pak Bima. Ya. Mungkin ini kita udah mulai ke sesi-sesi terakhir. Ya. Kalau dari Pak Bima sendiri, bagaimana sih melihat potensi dari NTB Mall sendiri dan gimana sih bagusnya kolaborasi yang bisa dilakukan antara NTB Syariah dan juga NTB Mall? Oke. Sahabat UMKM sambil diminum Pak Bima. Oh ya, oke, terima kasih. Di sesi ngopi ini kita coba dulu gimana rasanya. Sahabat UMKM ini produk UMKM nih, saya minum juga. Ini apa namanya ini, Mbak Ju? Ini serbat jahe, jadi sari rempah. Sari rempah ya. Iya. Oh, ini pandemi begini nih buat imun bagus ini. Iya, coba. Bismillah. Wah, mantep. Segar. Jangan lupa ini juga mungkinnya disponsori oleh NTB Syariah. Wah, NTB Syariah, oh ya. Nah ini, ini bentuk kolaborasi nih di ininya NTB Mall, Bank NTB Syariah. Nah, oke. Luar biasa. Ya gimana Pak? Kalau melihat dari potensi yang dimiliki NTB Mall, gimana kira-kira cara kolaborasi yang sebenarnya sahabat UMKM harusnya beruntung ya, kalau saya bilang ya. Karena kenapa? Karena ini adalah satu terobosan ya. Di tengah-tengah pertama gini, memang sekarang udah zaman kekinian, digitalisasi ini memang zaman milenial, ya nggak? Coba kalau sahabat kami lihat anak-anak yang lahir era 90-an ya, itu udah pakai smartphone dan mainannya udah IG, betul, ya udah langsung lihat, udah Facebook, udah macam-macam, ya. Jadi mereka tetap mungkin dia baca brosur mungkin ya, dia lihat iklan ya, tapi itu kalau dia lewat di jalan itu baru dia lihat iklannya, gitu kan? Nah, dengan adanya NTB Mall ini ya, di mana dia merupakan satu wadah, merupakan marketplace. Nah, ini tentunya sahabat UMKM bisa dibantu, gitu ya, bisa dibantu melalui NTB Mall ini untuk mempromosikan, kira-kira gitu Mbak Juju ya. Iya. Nah, jadi tentunya kan juga saya kira juga syarat kan juga tidak sulit ya Mbak Juju untuk bisa mempromosikan barangnya di NTB Mall. Nah, jadi dan ini gratis. Nah, itu juga. Nah, kalau kita bicara kita pasang iklan sendiri, kita harus bikin brosur, betul, kita bikin banner. Nah, itu kan nambah ongkos biaya. Betul. Dan akses yang bisa melihat
produk yang kita jual itu terbatas. Ya nggak? Iya. Tapi kalau NTB Mall ini ya nggak, orang di Kutub Utara pun juga insya Allah bisa ngelihat nih selama ada sinyal di sana, gitu ya. Nah kira-kira begitu Mbak Juliana. Nah itu yang pertama. Jadi ayo sahabat UMKM, saya mengajak bahwa manfaatkanlah fasilitas yang disediakan oleh NTB Mall ini, ya nggak? Untuk mempromosikan produk Anda. Nah tapi tentunya juga kalau tidak salah juga di NTB Mall juga ada satu proses yang proses kalau dibilang melihat kualitasnya. Iya, kurasi produk. Kurasi produk. Nah, jadi tentunya juga sahabat UMKM juga jangan merasa bahwa ini disulitkan, tapi ini adalah bentuk dari pengembangan ya, dan buat untuk juga memperbaiki produknya. Betul. Nah, jadi sehingga kenapa? Karena ini dilihat orang seantero dunia. Betul. Gitu ya. Nah, tentunya NTB Mall juga punya satu tanggung jawab moral, apa yang diiklankan yang terkait produk sahabat UMKM ini juga memang produk yang sudah layak ya. Nah, kalau tadi pertanyaan kedua bagaimana kolaborasi. Nah, seperti saya sampaikan sahabat UMKM, kita sudah melakukan kerjasama yang kita lakukan kemitraan strategis dengan NTB Mall. Dan waktu itu sudah ditandatangan oleh direksi kami dan direksi NTB Mall, dan ini bentuk bagaimana kita berkolaborasi ya. Nah, jadi kami berharap juga sebenarnya kolaborasi kita berdua ini sahabat UMKM bisa memberikan solusi terhadap usaha sahabat UMKM. Kira-kira begitu, Mbak Juju. Visinya tetap satu, membantu UMKM. Membantu dan membesarkan. Ya, karena kalau sampai titik membantu, mungkin sahabat UMKM sudah banyak yang bantu. Nah, tapi bagaimana bisa besar? Nah, itu yang besar dan langgeng. Luar biasa. Nah, itu visinya. Biar langgang produknya Bapak Ibu, jadi dibantu sama NTB Mall sama NTB Syariah gitu. Amin. Satu lagi mungkin Pak Bima, harapannya nih ke sahabat UMKM atau ke penonton deh, gimana gitu untuk kedepannya? Oke. Sahabat UMKM, tentunya ini kita insya Allah punya satu spirit yang sama. Tadi Mbak Juy sudah sampaikan juga, jangan cepat puas. Ya, jangan cepat puas, terus lakukan inovatif, terus kemudian juga harus belajar bagaimana kita mempunyai manajemen yang bagus, ya. Karena kalau kita bilang hasil tidak akan berbeda kalau kita melakukan hal yang sama. Ya, jadi harus berbeda. Itu yang kami lakukan. Ya, di manajemen kami juga kalau kita tahun ini targetnya lebih tinggi, tidak mungkin kita pakai cara yang sama di tahun yang lalu, Mbak Juju. Betul. Nah, sama juga sahabat UMKM juga harus begitu. Kalau mau meningkatkan dari sisi produktivitas, ya ujung-ujungnya duit, UUD, profit, ya harus inovasi. Betul. Ya, mana yang sudah baik, ya terus dipertahankan, mana yang kurang, ya itu juga harus diperbaiki. Nah, jadi pokoknya intinya jangan cepat puas deh. Gitu kan? Nah, itu yang kata yang perlu kami garis bawahi. Luar biasa Pak Bima. Oke, terima kasih banyak Pak Bima. Sama-sama. Luar biasa sekali, banyak banget sebetulnya bisa kita gali nih dari sosok Bapak Bima sendiri. Cuma mungkin karena waktu kita bisa pindah ke part kedua. Ya. Oke, Pak Bima, sebelum kita berakhir nih, kalau NTB Mall sendiri ada yel-yelnya, saya mau ngajakin Pak Bima untuk. Oh boleh, seru nih. Waduh. Oh, biar semangat. Iya, jadi saya bilang NTB Mall. Ya. Nanti Pak Bima bilang semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Oke. Mau kita coba dulu? Boleh. Oke. NTB Mall, Bapak bilang semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Oke, siap? Siap. Oke, luar biasa. Kita mungkin bisa menghadap kamera untuk menyemangati juga sahabat UMKM untuk berkembang juga. Oke. NTB Mall, semua ada, semua bisa dari NTB untuk semua. Indonesia. Gak apa-apa. Terima kasih Bapak. Sama-sama, makasih sahabat UMKM. Iya, untuk waktunya juga. Akhirnya berkenan untuk datang ke sini. Boleh saya satu ke sahabat UMKM, Mbak Ji? Boleh, silakan. Nah, buat sahabat UMKM, ini tentu saya rasa tidak cukup kalau kita ngobrol begini. Betul. Nah, saya bisa share konteks saya, Mbak Juju. Iya, nah, boleh. jadi kalau misalnya sahabat UMKM kepingin minta informasi terkait dengan produk di Bank TB Syariah atau mungkin mau ngobrol-ngobrol santai, silakan. Nah, bisa hubungi handphone saya sekaligus saya di nomor 0818 688
666-871. Iya. Ya, kira-kira Oke, itu nanti ya. kita juga bakal taruh di bawah di Oke, deskripsinya siap. juga nomor kontaknya Pak Bima Ya. langsung. Jadi penonton bisa juga masyarakat Oke. menghubungi Bapak langsung. Ya, makasih Mbak Juju. Terima kasih Pak Bima. Mungkin kita tutup sesi podcast Ngopi Yuk kita pada kali ini. Luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan. Sampai jumpa lagi di next podcast. Terima kasih sahabat UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.